Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andre Febriano, Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan Rencana Aksi Perubahan Orientasi PPK Kabupaten Cirebon tahun 2026 dengan judul Optimalisasi Evakuasi Ular di Lingkungan Masyarakat. Sebelum mempresentasikan materi tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung rencana aksi perubahan ini. Baiklah, kita langsung memasuki materi yang pertama. Latar belakang kondisi ideal. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon kini mengemban peran yang semakin luas, tidak hanya memadamkan kebakaran, tetapi juga menangani penyelamatan satwa liar, termasuk evakuasi ular. Kompleksitas geografis wilayah Kabupaten Cirebon yang mencakup kawasan pesisir, dataran rendah, dan lahan pertanian, dan area perkotaan menciptakan tumpang tindih habitat antara ular dan manusia. Keberadaan ular berbisa maupun ular berukuran besar di pemukiman menimbulkan ancaman keselamatan fisik sekaligus dampak psikologis yang signifikan bagi masyarakat. Kondisi ideal mengharuskan damkar siap secara kompensasi, peralatan, dan prosedur dalam menghadapi setiap kejadian evakuasi ular secara profesional dan aman. Berbagai permasalahan mendasar dihadapi dalam pelaksanaan evakuasi ular di lapangan. Keterbatasan kompetensi, minimnya peralatan, dan ketiadaan prosedur baku menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi demi keselamatan masyarakat. 1. Kompetensi personal terbatas dalam identifikasi ular. 2. Kurangnya peralatan standar dan APD yang memadai. 3. Tidak ada SOP formal untuk evakuasi ular. Dan yang keempat, kepanikan masyarakat dan upaya penyelamatan mandiri. Pelatihan dan pengembangan SDM, peningkatan kompetensi personal melalui pelatihan teknis bersama ahli herpetologi, sertifikasi resio ular, dan simulasi penanganan di berbagai kondisi lapangan. Standarisasi SOP dan peralatan, penyusunan SOP evakuasi ular secara formal, pengadaan alat pelindung diri, snake hook, dan kontainer khusus guna memastikan keselamatan personel dan masyarakat. Transisi dari sistem penanganan konvensional menuju sistem evakuasi ular yang terintegrasi, aman, dan berbasis kompetensi. Perubahan ini mencakup penguatan kapasitas personel, pengembangan SOP resmi, serta standarisasi peralatan rescue seluruh sektor damkar Kabupaten Cirebon. Gagasan dan inovasi. Sistem evakuasi ular yang terintegrasi, aman, dan berbasis kompetensi dirancang untuk meningkatkan kapasitas damkar dalam menangani ancaman ular secara profesional dan terstandarisasi. 1. SOP standar, penyusunan prosedur operasional baku untuk penanganan dan evakuasi ular secara aman dan terstruktur. 2. Pelatihan intensif, peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan teknis bersama ahli herpetologi bersertifikat. Dan yang ketiga, peralatan yang memadai, pengadaan dan distribusi perlengkapan evakuasi ular yang memenuhi standar keselamatan ke seluruh sektor. Fase persiapan merupakan langkah awal yang krusial dan membangun sistem evakuasi ular terintegrasi dan kompeten. Pada tahap ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon menetapkan fondasi operasional yang kuat melalui 3 aksi utama. 1.
membentuk tim aksi efektif. 2. Penyusunan draft SOP evakuasi ular. 3. Inventarisasi dan pengadaan kit penyelamatan. Tim dan aksi yang solid menjadi tulang punggung keberhasilan program ini. Draft SOP disusun secara sistematis, mencakup prosedur identifikasi, penanganan, dan evakuasi ular secara aman. Inventarisasi peralatan dilakukan untuk memastikan setiap sektor damkar memiliki perlengkapan penyelamatan ular yang memadai dan sesuai standar keselamatan. Fase uji coba merupakan tahap implementasi jangka menengah dalam rencana aksi perubahan optimasi evakuasi ular. Pada fase ini, seluruh persiapan yang telah dilakukan mulai diwujudkan secara nyata melalui pengesahan regulasi, peningkatan kompetensi personal, serta pemerataan sarana dan prasarana penyelamatan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. 1. Persetujuan resmi SOP oleh Kepala Dinas. SOP evakuasi ular mendapat pengesahan resmi dari Kepala Dinas sebagai landasan operasional yang sah. 2. Pelatihan teknis intensif bersama ahli herpetologi. Pelaksanaan teknis pelatihan intensif dilaksanakan bersama para ahli herpetologi untuk meningkatkan kompetensi personal dalam identifikasi dan penanganan ular berbisa. 3. Distribusi peralatan ke semua sektor damkar. Selain itu, peralatan penyelamatan didistribusikan secara merata ke seluruh sektor damkar guna memastikan kesiapan operasional yang optimal di setiap pos jaga. Fase evaluasi berfokus pada keberlanjutan jangka panjang program evakuasi ular. Upaya ini mencakup edukasi masyarakat dan relawan, pelaksanaan simulasi penanganan ular secara massal, serta penguatan kemitraan lintas sektor untuk memastikan keselamatan publik secara berkelanjutan. 1. Edukasi masyarakat dan simulasi massal. 2. Kemitraan dengan BKSDA untuk pelepasan ular. 3. Monitoring berkala dan evakuasi kepuasan masyarakat. Keberhasilan evaluasi diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat secara respon tim dan efektivitas pelepasan ular ke habitat aslinya bersama BKSDA. Monitoring untuk rutin dilakukan untuk memastikan SOP berjalan optimal dan kepercayaan publik terhadap pelayanan damkar terus meningkat secara konsisten. Ketiga fase tersebut terbagi dalam 3. Yang pertama, indikator, dampak, dan rekomendasi. Indikator implementasi SOP, personal terlatih, peralatan memadai, respon cepat, dan kepuasan masyarakat meningkat. Dampaknya, keselamatan publik meningkat, insiden gigitan ular berkurang, personalisme damkar meningkat, kepercayaan publik menguat. Demikian presentasi rencana aksi perubahan ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.